Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Ken 14. Kali ini kita akan menonton alur cerita film mengisahkan seorang ilmuwan bernama Robert Neville yang berhasil bertahan hidup dari serangan wabah penyakit, dan dia pula lah yang berhasil menemukan antivirus tersebut. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Diawali dengan siaran televisi yang mewawancarai seorang ilmuwan. Dirinya mengklaim berhasil menemukan antivirus dan berhasil menyembuhkan pasien-pasiennya. Dan 3 tahun kemudian diperlihatkan kondisi kota New York yang begitu sepi dan sunyi, seperti tidak ada kehidupan dan bagaikan hutan belantara. Tampak seorang yang sedang berburu rusa di kota New York. Pria tersebut bernama Robert Neville dan anjingnya Sam. Neville dan Sam adalah yang selamat dari serangan virus 3 tahun lalu. Untuk mendapatkan daging segar, mereka harus bersaing dengan singa. Let's go, Sam. Neville adalah tentara yang sekaligus juga ilmuwan. Setibanya di rumah, Neville dan Sam melakukan kegiatan yang sama setiap harinya, makan bersama dan memandikan Sam. Lalu tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan hari akan gelap dan waktunya untuk menutup rapat jendela dan pintu. Ketika tidur, Neville teringat 3 tahun lalu sebelum New York menjadi kota mati. Diperlihatkan awal terjadinya serangan virus mematikan dan orang-orang harus diungsikan dari kota New York, termasuk anak dan istrinya. Di saat pagi, Neville ke laboratorium yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Neville terus mencoba mencari antivirus. Kali ini dengan percobaan binatang tikus. Kemudian mulai terlihat ada perubahan dari hasil penelitiannya. Neville dan Sam mengunjungi toko. Karena Neville tidak pernah menemukan seorang pun, patung mannequin pun menjadi lawan bicaranya selama ini. Dan juga mengunjungi rumah lamanya bersama Sam. Setiap hari, Neville melakukan siaran radio untuk menginformasikan bagi yang selamat dan masih hidup agar bergabung dengannya. Neville selalu menunggu di pelabuhan, tetapi selama bertahun-tahun tidak ada yang datang. Neville dan Sam kembali berburu rusa, tetapi kini rusa yang mereka buru memasuki gedung yang gelap, di mana biasa ditempati manusia-manusia yang terpapar virus yang sangat agresif dan menyeramkan. Neville mencoba menghentikan Sam yang terus mengejar rusa hingga jauh masuk ke ruangan gedung yang gelap. Ketika Sam ditemukan, muncullah makhluk-makhluk mengerikan hingga akhirnya mengejar Neville dan menerkamnya. Neville melompati jendela dan makhluk tersebut tidak akan kuat terkena cahaya dan juga sinar matahari. Neville mencoba untuk memancing makhluk tersebut dengan memasang perangkap dan dilumuri darah hingga akhirnya mendapatkannya. Tapi di dalam gedung, makhluk yang lain tampak sangat marah dan menyeramkan. Kemudian makhluk tersebut dibawa ke laboratorium untuk dilakukan penelitian dan menemukan obatnya nanti. Tampak Neville memberikan tes vaksin buatannya. Walaupun belum bereaksi secara positif, tetapi Neville tetap merawat dan memantaunya. Neville kembali teringat masa 3 tahun lalu. Banyak warga yang panik dan berharap dapat diungsikan ke tempat lain.
karena kota ini akan dilakukan karantina militer. Anak dan istrinya menumpangi helikopter untuk menjauh dari kota tersebut. Tetapi militer menghancurkan jembatan penghubung. Hingga akhirnya helikopter bertabrakan. Anak dan istri Nepal tewas dalam kecelakaan tersebut. Di pagi hari, seperti biasa, Nepal melakukan siaran radio dan ke pelabuhan untuk menunggu jika saja ada orang yang selamat dan datang menemuinya. Tiba-tiba patung manekin yang biasa ada di dalam toko kini berada di luar depan gedung. Nepal pun mencari tahu siapa yang memindahkan dan mencoba melepaskan tembakan ke gedung. Tetapi seketika kaki Nepal terlilit jebakan dan akhirnya tergantung sampai hari menjelang petang. Nepal mencoba melepaskan tali tersebut hingga terlepas dan paha Nepal tertancap pisau. Dari dalam gedung nampak makhluk menyeramkan melepaskan anjing-anjing buruannya yang juga sudah terpapar virus. Hingga perkelahian terjadi antara Nepal, Sam, dan makhluk tersebut. Sam terluka. Nepal mencoba mengobati luka Sam. Tetapi sayang, Sam tidak dapat terselamatkan. Nepal begitu sedih atas kehilangan Sam, karena kini tidak ada lagi yang menemaninya di kota mati ini. Nepal nampak begitu marah. Hingga malam harinya, Nepal membalas dendam atas kematian Sam, melawan makhluk-makhluk tersebut sendiri dengan menabrakkan mobilnya. Nepal kalah jumlah dan makhluk-makhluk tersebut begitu kuat untuk dilawannya sendiri. Satu persatu makhluk tersebut menyerang Nepal. Hingga akhirnya mobilnya pun terbalik. Di saat Nepal akan diserang, datang seorang yang menolongnya dan membawa Nepal yang sudah terluka ke rumahnya. Hingga di pagi hari, Nepal terbangun, sudah ada seorang perempuan dan anaknya. Ternyata merekalah yang semalam menolong Nepal. Mereka adalah yang selamat dari serangan virus dan mencoba menemui Nepal dari siaran radio yang setiap hari Nepal lakukan. Keesokan paginya, mereka mendatangi tempat di mana Nepal terkena jebakan. Ternyata makhluk-makhluk tersebut mempunyai akal yang cerdas. Mungkin saja mereka telah berevolusi. Ketika Nepal sedang di laboratoriumnya, datang wanita tersebut menghampirinya. Wanita tersebut pun kaget karena baru pertama dia melihat makhluk yang tidak agresif dan berubah seperti ini. Ternyata Nepal selama bertahun-tahun tetap melakukan penelitian untuk menemukan obat dari virus yang menyeramkan itu. Tampak kini Nepal sudah semakin dekat dengan mereka. Hari pun menjelang petang. Kini saatnya untuk menutup semua jendela dan pintu dengan rapat, karena untuk menghindari dari serangan makhluk-makhluk terpapar virus tersebut, yang kondisi fisiknya menjadi begitu kuat. Nepal mendengar begitu ramai di luar rumahnya. Ternyata makhluk-makhluk tersebut telah mengikuti jejak Nepal sejak kejadian semalam. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, Nepal mencoba meledakkan dinamit. Tetapi sia-sia, mereka tetap menerobos masuk ke rumah Nepal.
perkelahian pun tak terhindarkan. Makhluk-makhluk tersebut berlarian menyerang rumah Neville. Ketika Neville melihat keluar, jumlah makhluk tersebut semakin banyak bertambah. Go to the lab. Downstairs, go! Dan terus mengejar mereka hingga masuk ke dalam rumah. It's working. Mereka bertiga bersembunyi di laboratorium bawah tanah. Save everybody! I can fix everything! Tetapi makhluk tersebut menemukannya. Di saat itu juga, makhluk yang telah diobati mengalami perubahan yang drastis. Nampaknya Neville berhasil menemukan antivirus tersebut. Neville mencoba menjelaskan kepada makhluk tersebut bahwa dia bisa mengobati dan menyembuhkan virus. Tapi makhluk-makhluk tersebut semakin agresif. Hingga pimpinan makhluk tersebut mencoba negosiasi dengan Neville. Benar saja, kali ini Neville telah berhasil menemukan antivirus. Hingga akhirnya makhluk-makhluk tersebut pergi dengan sendirinya. Di akhir cerita, Neville beserta perempuan dan anak tersebut pergi meninggalkan New York untuk menemukan koloni manusia yang selamat dan juga membawa antivirus yang telah ditemukannya.